Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufifah Indah Mubarakah dari program studi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya akan menjelaskan bab pertama dari metode penelitian kualitatif yang diampuh oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu pendahuluan dari penelitian kualitatif. Nah, di sini ketika seorang peneliti melakukan penelitian, baik disadari maupun tidak, pasti memiliki sudut pandang terhadap suatu permasalahan atau peristiwa yang sedang diteliti. Bahkan dalam diri seorang peneliti pun sudah terbentuk suatu kepercayaan terhadap asumsi-asumsi yang mana disebut sebagai paradigma. Nah, paradigma di sini sangat penting dalam penelitian. Mengapa demikian? Nah, paradigma ini berfungsi sebagai dasar untuk berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, suatu penelitian tidak terlepas dari sebuah paradigma. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang paradigma, kita simak selanjutnya tentang pengertian paradigma. Selanjutnya yaitu pengertian paradigma. Para ahli banyak yang mendefinisikan tentang paradigma ini. Salah satunya yaitu menurut Harmon, mendefinisikan paradigma sebagai cara yang mendasar untuk berpikir, menilai, dan melakukan yang terkait dengan sesuatu secara khusus dengan visi realitas. Nah, masih banyak lagi definisi-definisi menurut para peneliti terdahulu. Paradigma penelitian ini merupakan dasar pijakan untuk mencermati hakikat fenomena atau gejala alam semesta yang dapat dipandang sebagai realitas tunggal dan dapat juga dipandang sebagai realitas ganda. Nah, pandangan pertama yaitu mengembangkan pola pikir positivistik yang melahirkan paradigma ilmiah, diikuti oleh penelitian kuantitatif. Sedangkan pandangan yang kedua yaitu mengembangkan pola pikir fenomenologis dan melahirkan paradigma alamiah yang diikuti oleh penelitian kualitatif. Itu yang dimaksud dengan paradigma. Lanjut, yaitu paradigma dan metodologi penelitian. Nah, perlakuan peneliti terhadap sebuah gejala atau fenomena sebagai dampak dari paradigma yang dipilih akan berdampak secara metodologis terhadap pendekatan penelitian dan juga akan berdampak pada metodologi penelitian. Nah, paradigma di sini sebagai pandangan yang mengarahkan peneliti dalam menentukan fenomena yang dihadapi. Apakah fenomena ini dipandang sebagai realitas tunggal atau realitas ganda? Nah, di sini ada konsekuensi dari masing-masing realitas. Yang pertama yaitu ketika realitas ini dipandang sebagai realitas tunggal, maka realitas itu masih bisa dipisahkan dengan realitas yang lain, dan dengan demikian masing-masing dapat diteliti sendiri-sendiri secara konkret dan juga objektif. Ketika realitas itu dipandang sebagai realita ganda, maka realitas itu tidak bisa dibagi-bagi menjadi bagian yang terpisah satu sama lain, tetapi harus diberlakukan sebagai suatu kebulatan yang utuh, yang holistik, seperti yang berjalan secara alamiah tanpa rekayasa.
paradigma ini sebenarnya banyak, tapi yang mendominasi dalam ilmu pengetahuan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu paradigma ilmiah, yang mana digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis atau yaitu penelitian kuantitatif. Sedangkan yang kedua yaitu paradigma alamiah, yang mana dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memahami sebuah fakta atau fenomena secara mendalam. Bahkan ketika mungkin sampai menemukan makna di balik fakta atau fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama, mengonstruksi realitas sosial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa atau kejadian itu sendiri, bukan pada variabel-variabel. Yang ketiga, keaslian ini merupakan kunci sehingga dikatakan sebagai penelitian alamiah. Nah, dalam penelitian kualitatif ini tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi apapun. Yang keempat yaitu nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Nah, pengaruh nilai-nilai budaya terhadap fenomena ini sangat diperhatikan atau sangat diperhitungkan. Yang terakhir yaitu terikat pada situasi atau terikat pada suatu konteks. Baik, untuk paradigma penelitian kuantitatif, yaitu dalam penelitian diyakini sejumlah asumsi sebagai dasar untuk melihat fakta atau gejala. Nah, asumsi-asumsinya yaitu objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, baik bentuk, struktur, sifat maupun dimensi yang lainnya. Yang kedua yaitu suatu benda atau keadaan tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, tetapi merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi diyakini adanya determinisme atau proses sebab akibat. Sedangkan paradigma penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, positivisme, dan teori kritis. Poin selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini juga ada dua, yaitu kerangka berpikir kualitatif dan juga kerangka berpikir kuantitatif. Kita memasuki kerangka berpikir yang kualitatif terlebih dahulu. Jadi, uraian dalam kerangka berpikir ini harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang tercantum di dalam rumusan masalah dan identifikasi semakin jelas asal-usulnya. Poin yang terakhir yaitu kapan kita memilih pendekatan. Nah, di sini kita juga memilih dua penelitian ya. Yang pertama yaitu kapan memilih pendekatan penelitian kuantitatif, yang kedua yaitu kapan kita memilih pendekatan kualitatif. Langsung saja, yang pertama, kapan kita memilih pendekatan kualitatif? Nah, pendekatan dipilih ketika masalah penelitiannya sudah jelas. Yang kedua yaitu mendapatkan informasi yang luas dari populasi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perlakuan tertentu. Yang keempat yaitu menguji hipotesis. Yang kelima,
untuk mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan juga dapat diukur. Yang terakhir yaitu untuk menguji terhadap keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Selanjutnya yaitu kapan kita memilih pendekatan kualitatif. Yang pertama, masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, memahami makna di balik data yang sudah terlihat. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat yaitu memahami perasaan seseorang. Yang kelima, untuk mengembangkan sebuah teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran dari sebuah data. Yang terakhir yaitu meneliti sejarah perkembangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pendahuluan dari penelitian kualitatif. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.